kabarnya? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai hidup kita, amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Kau telah melindungi kami, memimpin kami, dan tiba saatnya kami mau duduk diam, menyembah Engkau, meninggikan Kau Tuhan. Di tengah situasi yang melanda kami, satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau tetap selamanya Tuhan. Kau tetap setia bersama dengan kami. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Beracara di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, supaya kami mendapat berkat yang baru daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus.
mau bersorak meninggikan nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengakui bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kita mau menyatakan, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kau yang berdaulat atas hidup kami, Kau yang bertahta atas hidup kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya.
Engkaulah yang berdaulat seutuhnya dalam hidup setiap kami. Dan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kedaulatan Tuhan yang sempurna dalam hidup setiap kami. Dan bersama dengan itu kami bersyukur untuk waktu, kesempatan, anugerah yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami, dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hadir dan kami bersyukur Tuhan siap memberkati setiap kami hari ini. Bapa di surga, berkati setiap kami hari ini tanpa terkecuali. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan tolong hamba-Mu. Sehingga hari ini setiap kami sama-sama diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Satu kali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, shalom. Kurang semangat kayaknya, shalom. Amin. Kita tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saya percaya hidup kita dilimpahi dengan keajaiban Tuhan, anugerah Tuhan yang mewarnai hidup setiap kita sampai dengan hari ini. Tidak pernah kita ditinggalkan Tuhan, amin. Buktinya hari ini kita ada, hari ini kita hidup semua karena Tuhan. Tidak pernah terlepas dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali sama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Nah, kita akan langsung saja hari ini belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama bagian dari firman Tuhan yang akan saya bahas dan kita akan pelajari bersama-sama hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya setiap kita, baik itu suami, istri ataupun anak, saya percaya setiap kita pernah pergi ke suatu tempat perbelanjaan begitu ya. Atau dengan kata lain, kita pernah pergi ke suatu tempat dengan tujuan untuk membeli barang begitu ya. Kita pernah mau membeli barang begitu. Saya percaya kita semua pasti pernah, baik itu suami kita, baik itu istri kita ataupun itu anak-anak. Saya percaya semuanya pernah punya tujuan pergi ke suatu tempat pembelian apapun itu dengan tujuan membeli barang begitu. Dan ketika kita sampai di suatu tempat tujuan itu untuk membeli barang, tentu kita diperhadapkan dengan banyak pilihan ya kan. Pilihan barang ini meskipun barangnya sama tapi harganya bisa berbeda kan begitu. Tentu sesuatu yang kita pilih adalah barang yang kalau bisa ya, barang yang kita mau beli itu kalau bisa diskonnya itu sampai, kalau bisa itu barangnya diskon sampai 90%, lalu kemudian punya kualitas yang bagus begitu ya, murah tapi kualitasnya bagus. Kan biasanya kita maunya seperti itu ya kan, tapi sayangnya hal seperti itu jarang ada. Kenapa? Karena barang yang mahal atau barang yang bagus itu pasti akan mahal begitu. Kenapa? Karena harga itu menentukan kualitas kan begitu. Ya, harga itu pasti menentukan kualitas. Ya, itu pun kalau harganya atau barangnya beneran bagus begitu ya, pasti. Ya, itu yang membuat barang itu akan mahal begitu. Nah, kita akan bahas dari bagian yang mahalnya begitu ya. Nah, kenapa barang itu mahal? Mungkin sebagian dari kita berkata, ya karena mereknya merek bagus begitu kan, apalagi merek-merek Hermes dan sebagainya, itu barang-barang mahal begitu ya. Ya, bisa jadi mereknya bagus kemudian barang itu mahal. Tapi ada salah satu yang tidak kalah pentingnya. Kenapa barang itu bisa mahal? Barang itu bisa mahal karena barang itu langka, ya kan? Bilang kiri kanannya, kamu barang langka, bilang dia. Bukan barang ya, kamu bukan barang, tapi dia orang yang di sisi kita yang Tuhan siapkan bersama-sama dengan kita. Hanya satu seumur hidup dan hanya satu di dunia ini, hanya dia. Nah Bapak Ibu, barang itu mahal yang pertama karena emang mereknya bagus begitu. Dan yang kedua, barang itu mahal karena emang barang itu langka begitu. Coba kalau kita lihat barang-barang langka di dunia ini, contohnya mobil-mobil bagus begitu. Mobil-mobil apa yang ya banyak lah, coba kita lihat di Google begitu ya. Cari mobil-mobil yang bagus yang diterbitkan atau diproduksi atau diciptakannya itu sedikit begitu atau unlimited begitu ya, terbatas begitu. Pasti harganya itu mahal sekali begitu. Berbeda dengan barang-barang yang banyak di pasaran pasti akan lebih murah. Nah, kembali lagi ke sini. Kenapa barang itu mahal? Karena dia langka Bapak Ibu. Karena dia langka. Nah, hari ini ternyata Bapak Ibu bukan hanya barang yang langka. Ternyata ada sebuah kata atau sebuah sikap yang hari-hari ini itu mulai langka didapati oleh setiap orang. Dan saya percaya kalau sikap itu ada di setiap kita, itu akan membuat hidup kita berharga. Amin. Ada suatu sikap atau ada satu kata yang hari-hari ini mulai langka di kehidupan setiap orang percaya tanpa terkecuali.
Apa itu? Itu adalah kasih. Boleh lihat kiri kanannya, boleh bilang dia kasih. Amin. Itu dalam hati kita, atau kalau kita sendiri bilang dalam hati kita kasih. Kasih itu mulai langka Bapak Ibu. Oleh sebab itu di dalam 1 Timotius 3 kan berkata bagaimana kehidupan orang-orang di akhir zaman itu kan, ya kasih itu semakin tawar begitu ya kan. 1 Timotius ya 2 maafkan saya. 2 Timotius pasal yang ketiga, di situ dijelaskan bagaimana kehidupan orang di akhir zaman ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir orang akan mencintai dirinya sendiri begitu. Orang tidak lagi, kasih itu mulai tawar dikatakan. Orang mulai egois. Makanya pada hari-hari terakhir, hari-hari ini kita berada di hari-hari terakhir ya. Ya, saya tidak berkata bahwa hari akan kiamat, tapi percayalah dunia ini semakin tua berarti ya semakin tuanya dunia ini berarti akan semakin menuju kebinasaan begitu ya. Jadi kita ada di hari-hari terakhir yang membuktikan atau menyatakan bahwa ya kasih itu kan semakin tawar begitu Bapak Ibu. Bahwa orang akan mencintai dirinya sendiri, orang akan egois dengan apa yang ada. Orang akan mulai egois. Membuat apa? Membuat kasih itu semakin tawar. Membuat kasih itu semakin langka dalam kehidupan ini. Makanya hari-hari ini jarang kita menemukan kasih itu. Tapi percayalah, kembali lagi tadi, bahwa kalau kita punya kasih, itu akan membuat kita menjadi barang mahal. Kalau kita memiliki kasih itu tadi, itu akan membuat kita menjadi orang berkualitas dalam hidup ini. Baik, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini akan saya bahas pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Mari kita perhatikan bersama-sama di monitor kita. Iya. Memelihara hubungan kasih. Nah, boleh baca bersama-sama di monitor kita 1, 2, 3. Memelihara hubungan kasih. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama beberapa menit ke depan ya. Semoga tidak lama-lama ya. Supaya kuota kita juga tidak habis gitu ya. Oke, mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama di Alkitab kita atau di monitor sudah saya persiapkan di sana. Demikian firman Tuhan, ini dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca secara perlahan-lahan, nanti Bapak Ibu boleh memperhatikannya di Alkitab ataupun di monitor. Demikian firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi kepada topik pembicaraan kita hari ini akan kita bahas bersama-sama. Saya percaya setiap kita orang percaya, kita telah menerima yang namanya kasih, amin. Kita sudah menerima yang namanya kasih yang datangnya daripada Tuhan itu. Dan hidup kita ini seharusnya, dan bukan seharusnya sih, saya percaya hidup kita ini sudah dilimpahi dengan kasihnya Tuhan yang tidak pernah berkekurangan dalam hidup kita. Ya kan, uang belanja kita boleh berkekurangan, uang belanja boleh dikasih suami mungkin ya, sebagai ibu rumah tangga mungkin bisa saja berkekurangan. Tapi percayalah, kasih yang datang daripada Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Uang jajan kita dikasih orang tua mungkin saja bisa berkekurangan, tapi percayalah, kasih kita, kasih yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah berkekurangan. Oleh sebab itu saya percaya setiap kita sudah memiliki kasih itu tadi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah sama-sama saya katakan memelihara 1, 2, 3. Memeliharanya Bapak Ibu. Makanya dijelaskan di ayat ini, di ayat yang pertama dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Kalau kita mempelajari kitab Ibrani ini, penulis ini sebenarnya dari pasal pertama, kedua, ketiga sampai ke pasal berapa itu sebenarnya ingin menegaskan atau ingin mengajarkan bahwa Kristus itu lebih tinggi daripada apapun begitu kalau kita lihat pasal-pasal pertama. Tapi di akhir daripada pasal ini, kitab ini, bahwa penulis ingin mengingatkan kepada kita bahwa ada yang tidak kalah penting daripada itu. Ada yang tidak kalah penting daripada Yesus lebih tinggi daripada Musa dan sebagainya, dijelaskan pasal-pasal pertama. Yaitu adalah peliharalah kasih Bapak Ibu. Peliharalah kasih. Nah, kenapa harus dipelihara Bapak Ibu? Karena kasih itu bisa saja pudar, kasih itu bisa saja hilang dalam kehidupan kita. Itu menurut saya yang jauh lebih susah dalam kehidupan kita. Apa itu? Memelihara kasih. Nah, contoh sederhana ya. Contoh sederhana, kalau kita punya rumah begitu, contoh sederhana gereja inilah ya. Tadi saya sempat, beberapa waktu lalu itu saya sempat telepon beberapa jemaat Tuhan atau pengurus-pengurus gereja. Saya tanya gitu, kenapa? Karena saya orang baru di gereja ini, maksudnya
Belum terlalu lama lah begitu ya. Saya tanya sama mereka, kira-kira berapa membangun gereja yang sebagus ini begitu. Kira-kira kata mereka ini lebih 2-3 orang lah begitu ya. Kan Alkitab berkata kalau suatu perkara dinyatakan lebih dari 2-3 orang itu bisa sah kan begitu ya. Saya telepon, saya konfirmasi beberapa orang dan mereka menyatakan kurang lebih 1 miliar katanya. Kurang lebih 1 miliar untuk membangun satu bangunan ini, gereja ini. Kurang lebih 1 miliar lah begitu katanya ya. Saya percaya ya kurang lebih begitu. Tapi Bapak Ibu, untuk biaya pembangunannya seperti itu. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, untuk biaya pemeliharaannya saya percaya akan lebih daripada itu. 1 bulan di sini untuk memeliharanya butuh berapa juta begitu. Untuk listrik, untuk AC, itu kan pemeliharaannya begitu. Apalagi untuk memberi uang atau persembahan kepada orang yang mengurus dan sebagainya. Itu kan uang yang diperlukan untuk pemeliharaannya begitu. Dan saya percaya bangunan ini tidak hanya berdiri setahun, 2 tahun, atau 10 tahun, atau berapa tahun. Tapi ini akan berdiri banyak tahun begitu. Dan saya percaya pemeliharaan itu akan jauh lebih mahal daripada harga pembuatannya begitu Bapak Ibu. Kenapa? Makanya tadi saya katakan bahwa memelihara itu jauh lebih payah daripada kita membangunnya. Dan saya percaya setiap kita sudah memiliki kasih. Seperti saya katakan tadi ya. Kita sudah ada kasih yang kita dapatkan dari Kristus. Tapi yang jauh lebih susah dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kemudian kita bisa memelihara kasih itu Bapak Ibu. Artinya begini. Makanya saya tidak tertarik begini ya. Orang berkata dulu saya suka memberi. Ya, beberapa tahun lalu dulu aku nih orang suka memberi dan sebagainya katanya. Dulu ku suka memberi, dulu ku suka menabur. Tapi itu dulu. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kita masih suka memberi begitu? Kenapa? Karena itu harus kita pelihara, kasih itu. Kasih itu harus kita pelihara, pemberian itu harus terus berkelanjutan. Bukan 1 tahun kita sudah memberi, lalu 1 tahun kemudian atau 1 bulan kemudian kita tidak lagi bisa memberi. Itu membuktikan kalau kita tidak memelihara kasih itu tadi. Kenapa? Karena kata pemeliharaan itu artinya sesuatu yang terus menerus begitu ya kan. Contohnya kalau kita menanam bunga atau kita punya kebun begitu ya. Biasanya kan kalau kita punya kebun pasti tanaman kita itu tidak hanya kita siram atau kasih pupuk setahun sekali, nggak mungkin ya kan. Bahkan ada yang lebih sering mungkin dikasih pupuk berapa kali begitu ya. Baru kemudian bisa berbuah dan sebagainya. Demikian juga dengan kasih kita Bapak Ibu. Harus kita pelihara, artinya harus terus menerus. Harus kita latih terus menerus. Kenapa? Makanya harus kita pelihara. Lihat kiri kanannya, bilang dia, pelihara kasih itu. Amin. Itu yang harus kita pelihara dalam hidup kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama perhatikan. Kemudian Bapak Ibu percayalah begini, bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang mengajarkan kepada kita agar kita ini bukan hanya berbicara tentang kasih. Bukan hanya itu, tapi yang Tuhan harapkan adalah bagaimana kita bisa menyatakan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga setiap orang di sekitar kita bisa melihat perbuatan kasih kita yang nyata. Nah itu yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Lalu kemudian, apa saja yang bisa kita pelajari dari nats ini tadi? Tentang cara membuktikan kasih kita. Setidaknya ada 3 bagian penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya harap cukup beberapa menit depan ya. Oke, yang pertama, kasih kita ini akan dibuktikan dengan cara yang pertama ini. Dari ayat yang kedua, saya akan bacakan kepada kita. Jangan kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang, dikatakan. Jangan kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang. Ya, kita akan bahas hari ini sesuai dengan nats ini ya, supaya tidak melebar ke ayat-ayat lain begitu ya, tapi sesuai dengan perikop ini maksud saya. Nah, ayat yang kedua mengatakan bahwa untuk kita membuktikan kasih kita itu adalah memberikan tumpangan kepada orang lain. Ya, tumpangan itu bisa berupa apa saja, baik itu tumpangan rumah atau tumpangan dalam perjalanan, itu bisa saja kita lakukan. Nah, saya tertarik dengan sebuah cerita begitu ya, ini sebuah kisah nyata yang baru saya baca-baca tadi ya. Ini diambil dari kisah nyata yang ada di luar negeri sana begitu ya. Ini suatu hari ada seorang pengemudi membawa mobil pickup begitu ya, mobil pickup lah. Mobil pickup artinya mobil yang ada baknya di belakang begitu ya. Suatu hari siang hari dikatakan, ketika dia sedang mengendari sebuah mobilnya di siang hari, itu ada hujan gitu ya kan. Setelah hujan gerimis lah begitu ya. Setelah dia mengendarai ternyata dia melewati ada seorang pengendara sepeda begitu. Seorang pengendara sepeda bannya itu bocor. Bannya bocor lalu tidak bisa dinaiki dia. Lalu ya didorongnya lah begitu ya. Didorongnya sepeda itu dari kejauhan. Bapak yang pakai mobil ini tadi, ya bapak ini orang percaya, dia orang Kristen istilahnya. Orang yang ya orang takut Tuhan lah. Orang bapak yang pengendara mobil pickup ini tadi. Ketika dia melihat itu, dia biasanya dikatakan
saya ini orangnya jarang sekali memberikan tumpangan kepada orang asing, dia katakan begitu ya. Tapi tidak tahu kenapa hari itu dia digerakkan oleh Roh Kudus supaya dia menolong orang itu begitu. Nah, lalu ditolonglah orang itu tadi yang pakai sepeda itu tadi, akhirnya diangkatlah sepedanya ke belakang baknya itu. Lalu mereka berdua berjalan, ya ditanya mau kemana begitu ya. Dan dikatakan, ya mau pergi ke apartemen ini begitu ya. Kalau di luar negeri itu kan apartemen kan bukan berarti orang kaya, tapi orang-orang yang kalangannya ya di bawah standar lah gitu ya kalau apartemen di luar negeri begitu ya. Nah begitu, lalu sepanjang perjalanan mereka ngobrol-ngobrol begitu. Lalu dia digerakkan hatinya oleh Roh Kudus lagi untuk menawarkan bapak ini makan begitu. Ya udah kita makan saja sama-sama. Akhirnya mereka pergilah ke restoran cepat saji begitu ya. Dikatakan di situ adalah restoran McD, bukan McD lah. Akhirnya mereka makan burger dikatakan ya. Mereka makan burger sambil mereka parkir di parkiran. Mereka makan bersama-sama. Lalu bapak ini yang memberi tumpangan, dia cerita tentang Tuhan gitu. Dia kesaksian, lalu dia kata, kamu sudah pernah dengar cerita tentang Yesus, dia katakan. Orang ini dia bilang, ya belum, dia bilang, saya hanya dengar begitu-begitu saja. Saya belum tahu banyak tentang Yesus. Akhirnya bapak ini ceritalah pengalamannya, bagaimana ketemu Yesus. Dan akhirnya dia ceritalah tentang Yesus kepada bapak pengendara sepeda ini. Nah singkat cerita, lalu bapak ini berkata, dia berkata tentang kasih yang Tuhan ajarkan kepadanya. Lalu dia berkata, saya tertarik dengan orang ini, dia katakan, kata kepada Yesus dia katakan ya, saya tertarik dengan pribadi ini, yaitu Yesus tadi. Ya, singkat cerita akhirnya mereka berdoa dan sebagainya. Akhirnya mereka berdoa begitu. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke rumah bapak yang pakai sepeda itu tadi. Setelah mereka pergi melanjutkan perjalanan, lalu hampir mau sampai begitu, bapak ini yang pakai mobil itu tadi kembali digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberi uang kepada pengendara sepeda itu tadi, yang tumpangannya itu tadi begitu. Nah akhirnya dia diberilah, ya waktu itu dia katakan ada berapa puluh dolar begitu ya, dikasihnya sampai banyak lah, lumayan banyak lah dikatakan. Meskipun terasa berat dikatakan, tapi saya mau belajar taat saja kata si pengendara mobil itu tadi. Akhirnya dia kasihlah uang kepada orang itu tadi. Tapi ketika dikasih uang itu, orang itu merasa sangat kagum dengan bapak yang memberikan dia uang itu tadi. Lalu dia pegang dengan dua tangannya, dikatakan, wah seumur hidupku dia katakan, belum ada orang yang pernah melakukan hal ini kepadaku, dia katakan, kata orang pengendara sepeda itu tadi. Ini pasti dari Tuhan, dia katakan. Akhirnya ya. Lalu bapak ini yang pakai pengendara sepeda dia cerita sama itu. Dia bercerita sama bapak yang memberikan dia uang itu tadi. Sebenarnya Bapak tahu nggak sebenarnya saya tadi itu mau pergi ke rumah siapa dan tujuan saya apa? Akhirnya dia cerita begini Bapak Ibu. Tadi itu saya mau pergi ke rumah istri saya untuk membunuh istri saya, dia katakan. Karena saya ada masalah sama istri saya. Saya dari rumah itu pakai sepeda, saya udah berniat sekali membunuh dia katakan. Tapi semenjak perjalanan tadi saya melihat kasih yang Bapak berikan kepada saya. Melihat apapun yang Bapak lakukan kepada saya membuat saya memutuskan hari ini untuk tidak jadi membunuh istri saya, dia katakan. Jadi Bapak Ibu, jadi dia tidak jadi membunuh istrinya. Kenapa? Karena ada banyak kasih yang telah ia terima. Perbuatan-perbuatan kasih yang ia terima dari orang yang menolong itu tadi. Jadi pelajaran sederhananya begini Bapak Ibu. Bahwa percayalah, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan atau yang kita berikan kepada orang lain, percayalah itu pasti akan menolong mereka pada waktunya nanti. Jadi hari ini pesan sederhana kita untuk poin yang pertama. Jangan pernah lupa untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan menolong orang lain. Nah itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar di ayat yang ketiga dikatakan begini sederhananya. Memahami orang-orang yang terikat dengan dosa dikatakan begini. Ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang hukuman. Nah saya tertarik dengan ini Bapak Ibu, bahwa pelajaran penting dari ayat yang kedua, dari poin yang kedua ini adalah jangan pernah menjadi seorang penghakim begitu Bapak Ibu. Jangan pernah menjadi orang yang suka menghakimi orang lain. Suatu hari Yesus pernah dibawai seorang perempuan perzinahan kan sama ahli Taurat orang Farisi kan. Yesus ini adalah orang perempuan yang ketahuan berzina, dia katakan. Dibawalah kepada Yesus, dia katakan, lalu mereka berkata, menurut hukum Musa dikatakan ini harus dihukum dan sebagainya begitu, derajang batu dan sebagainya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lemparlah batu terlebih dahulu kepada dia. Lalu mereka tidak ada satupun satu persatu pergi pulang sebagainya begitu. Nah dari kisah itu kita belajar Bapak Ibu bahwa tugas kita bukanlah untuk menghakimi orang berdosa. Tugas kita bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Ya kan? Bukan itu tugas kita. Ketika orang lain salah, ketika kita tahu orang lain salah, apa yang harus kita lakukan? Berdoa untuk dia. Kita dukung dia di dalam doa. Bukan malah kita menjelek-jeleki dia. Bukan malah kemudian kita menceritakan keburukan dia lalu kita sebarkan sebagai gosip yang wow menurut kita. Gitu. Bukan itu Bapak Ibu. Karena itu bukan tugas kita. Tapi tugas kita adalah mendoakan dia. Nah itu poin yang kedua yang dapat kita pelajari dari ayat ini.
Jadi penting sekali dalam kehidupan ini. Jangan pernah menghakimi orang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu, seperti janji saya tadi, supaya kita cepat saja, sudah berapa menit begitu ya. Nah, poin yang ketiga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita adalah menolong orang yang lemah. Sama-sama katakan dalam hati kita, menolong orang yang lemah. Bilang pada diri kita, saya mau menolong orang lain. Dalam hati kita bilang, saya mau menolong orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini yang harus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita, itu adalah menolong orang yang lemah. Saya percaya setiap manusia tidak ada yang dilahirkan dengan sebuah kekurangan yang benar-benar kekurangan begitu. Artinya begini, ketika ada manusia yang dilahirkan dengan kekurangan, saya percaya Tuhan pasti ada menaruh satu kelebihan pada dirinya yang bisa kemudian membuat orang itu menjadi, ya dia bisa bersaksian begitu ya. Ingat ya, setiap manusia itu tidak harus, ya kita itu nggak harus menolong dengan uang kita. Kita bisa saja menolong dengan pikiran kita bisa saja menolong dengan waktu kita bisa saja menolong dengan kesehatan kita. Kenapa? Dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena itu pemberian Tuhan, itu yang kita miliki yang sangat berharga dalam hidup ini. Jauh lebih daripada uang kita, ya kan? Jauh daripada harta dan tahta, ya hal yang paling berharga dalam hidup kita adalah waktu kita, kesehatan kita, kekuatan kita atau kesehatan kita. Itu jauh lebih berharga daripada uang kita. Jangan sampai kita berkata atau beralasan, saya tidak bisa memberi, saya tidak bisa menolong karena saya tidak punya uang yang banyak. Sementara kita punya kesehatan, sementara kita bisa kekuatan, sementara kita punya ide-ide yang baik untuk sebuah pelayanan atau apapun itu yang bisa kita salurkan untuk menolong orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mulai hari ini, dimanapun dan kapanpun, pastikan setiap kita bisa dan mau menolong orang lain. Kenapa? Karena ingat, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak bisa menolong orang lain. Karena setiap kita diberi Tuhan kemampuan untuk menolong orang lain. Ingat ya, seperti saya katakan tadi, tidak hanya berbicara tentang materi, tidak hanya itu. Nah, saya akan akhiri dengan sebuah cerita, ini sebuah kisah nyata juga. Setelah kisah ini, saya akan akhiri kisah ini. Saya akan akhiri renungan hari ini atau khotbah hari ini dengan cerita ini. Ini sebuah bukan sebuah ya. Seorang dokter yang bernama, nanti dulu saya lihatnya siapa namanya di sini. Ini dia berasal dari Cina ya. Dia bernama, tunggu dulu Bapak Ibu. Ji Seng Yong. Dia adalah salah satu dokter yang hebat menurut saya. Dia seorang dokter yang patah kaki. Bukan patah ya, emang kakinya nggak ada. Kakinya sebelah saja Bapak Ibu. Kakinya sebelah saja. Ya ini terjadi ketika dia berumur 14 tahun. Dia kecelakaan mobil membuat dia patah kaki dan ya hilanglah kakinya sebelah begitu ya. Ketika dia berumur 14 tahun begitu. Nah ketika dia mendapatkan ketika dia mendapatkan musibah itu. Dia sering kali mengeluh dengan kehidupannya. Dia ingin ya depresi ya. Dari kecil emang dia punya cita-cita mau jadi dokter begitu. Tapi ketika dia mendapatkan musibah itu atau menerima musibah itu, dia membuat dia ya depresi, dikisahkan depresi membuat dia ya udahlah buat apa lagi hidup dan sebagainya begitu. Tapi bersyukur dia punya rekan-rekan, dia punya keluarga yang punya kasih terhadap dia sehingga mereka menjadi orang-orang yang mendukung dia, sehingga keluarganya menjadi orang-orang yang terus mendukung dia, memberikan dia kekuatan, memberikan dia semangat untuk dia mengejar atau mimpinya itu menggapai mimpinya menjadi seorang dokter begitu. Sehingga singkat cerita pada akhirnya dia lulus di kedokteran tahun 2003 begitu. Nah, tugas dia adalah begini Bapak Ibu, tugasnya yang hebatnya begini adalah begini. Dia seorang yang tidak seperti manusia pada umumnya, dia adalah pribadi yang berbeda. Meskipun di dalam keterbatasannya ini, dia punya prinsip begini. Ya, hal yang dia lakukan adalah dia pergi ke kampung-kampung, dia pergi ke rumah-rumah begitu. Kalau biasanya kita yang pergi ke rumah sakit begitu. Tidak dengan si dokter ini tadi. Dia pergi ke rumah-rumah orang yang sakit begitu. Apa yang dia lakukan? Untuk mengobati mereka. Dia pergi ke pelosok-pelosok dikatakan. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang miskin. Dan dia katakan kalau orang itu nggak punya uang, dia tidak memungut apa-apa dari mereka. Wow begitu. Jadi di dalam keterbatasannya dia menolong orang lain. Bahkan makanya dia punya prinsip seperti ini Bapak Ibu. Dia tuliskan di sini prinsip dia yang sangat bagus sekali. Saya akan bacakan buat kita begini. Dan saya berharap ini memotivasi setiap kita supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang mau menolong sesama kita. Saya hanya melakukan yang harus saya lakukan, dia katakan. Saya hanya ingin menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan saya, dikatakan. Nah,
kepercayaan dari orang yang saya tolong itu adalah itu memuaskan diri saya, dia katakan. Dia katakan, ya saya ingin menolong orang lain saja begitu. Meskipun seringkali dia katakan, seringkali dia jatuh ketika dia pergi ke desa-desa. Ya kenapa? Karena untuk waktu dia baru-baru jalan satu pakai tongkat itu, dia katakan itu susah sekali kan jalan pakai tongkat, dia pergi ke desa-desa. Tapi makanya seringkali dia jatuh dikatakan. Tapi itu tidak membuat dia berhenti untuk menolong orang lain. Nah, dari kisah ini kita belajar Bapak Ibu, bahwa orang yang kekurangan sekalipun seperti dokter ini tadi, dia saja mau menolong orang lain. Bagaimana dengan kita? Kita masih punya tangan yang lengkap, punya kaki yang lengkap. Bahkan kita mungkin diberikan berkat yang lebih daripada Tuhan. Tapi terkadang kita masih mengeluh dengan kehidupan ini. Terkadang kita masih beralasan dengan kehidupan ini. Lalu kita berkata, ya aku mau menolong orang bagaimana lagi? Bagaimana aku bisa menolong orang lain? Aku sendiri saja membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu dengar baik. Dia adalah orang yang membutuhkan pertolongan seharusnya. Berjalan saja susah. Tapi dia mau menolong orang lain. Nah, pertanyaan sederhana, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menolong orang hari-hari ini? Iya. Nah, saya berharap sepanjang tahun 2021 ini ada banyak orang-orang yang sudah kita tolong. Kenapa? Karena dengan demikian kita membuktikan bahwa kita memiliki kasih yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya undang setiap pelayan-pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri, kita boleh duduk saja tidak apa-apa. Yang penting kita arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berikan hati kami sepenuhnya hanya bagi-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, lebih lagi ku berikan hatiku Tuhan dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Biar kami berikan hidup kami hanya bagi Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, dalam setiap waktu, setiap waktu. Biar jalan-Mu yang kami nyatakan. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami berikan hidup kami. Mari berikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan hari ini. Mari perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan hari ini. Mari mulai sungguh-sungguh perbaharui motivasi kita di dalam kita mengejar dan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkekurangan dalam hidup setiap kami. Hari ini kami ada semua karena kasih-Mu. Oleh karena itu dengan yakin kami berkata bahwa kami tidak pernah berkekurangan yang baik yang daripada Tuhan, yaitu kasih. Itu artinya Tuhan, selayak dan sepatutnya kami harus memelihara kasih itu di dalam diri kami. Dan kasih itu terbukti ketika kami bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, memberikan tumpangan kepada orang lain, atau berbuat baik kepada orang lain. Dan kasih itu juga dibuktikan ketika kami tidak lagi menghakimi orang-orang di sekitar kami. Ketika ada orang bersalah, kami tidak menjadi hakim atasnya. Karena firman-Mu berkata, takaran yang kami takarkan untuk mengukur orang lain, akan Tuhan takar kepada diri kami. Oleh sebab itu Bapa, kami sungguh tidak layak untuk menghakimi orang lain. Dan bagian yang ketiga, bukti kami memiliki kasih itu ketika kami mau menolong orang yang lemah di sekitar kami. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kami yang harusnya kami tolong, tapi tentu dengan dasar dan hati yang bertujuan kepada Tuhan, dengan motivasi yang tulus hanya untuk menolong orang lain. Karena seringkali kami menolong orang lain, kami mau ataupun kami punya kepentingan yang lain. Kami punya kepentingan supaya kami dihargai, supaya orang melihat perbuatan baik kami, lalu orang berkata, wow kamu baik. Ampuni kami Tuhan, karena itu bukan yang Tuhan harapkan pada kami. Bukan itu yang Tuhan harapkan bagi setiap kami. Ketika kami menolong orang lain, kami benar-benar tulus menolong orang lain. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mau mendasari terlebih dahulu motivasi kami dengan kasih kami kepada Tuhan. Ketika kami menolong orang lain, kemudian orang melupakan pertolongan kami, kami tidak berkata apa-apa kepada mereka. Kami tidak mengeluh. Karena kenapa? Kami melakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk mereka. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Setiap firman Tuhan telah kami dengar bersama-sama, materaikan di dalam hati setiap kami. Dan kami mau berjanji belajar bersama-sama, baik hari ini, esok, sampai seterusnya. Kami mau berjanji, kami mau belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak mau menjadi pendengar saja, tapi kami mau menjadi orang yang mengambil bagian di dalam melakukannya. Oleh sebab itu Bapa di surga, mampukan kami, tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya ketika kami keluar dari gereja ini, kami keluar dari rumah kami masing-masing, kami menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu tidak selesai dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan setiap firman Tuhan hari ini dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Setiap kita yang siap melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Vera. Kita akan mendengarkan sambil kita menyaksikan pengumuman yang akan ditayangkan di layar. Dan Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan boleh melalui rekening yang akan ditampilkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa
harus kami tambahkan, nanti akan kami sampaikan di grup GB Bintang dan kita boleh melihatnya bersama-sama nanti. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini di dalam doa. Bersama-sama kembali kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Di akhir daripada ibadah kami hari ini, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang telah menyertai menuntun ibadah kami sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, kami bersama-sama bersyukur ini kami menyerahkan gerejamu ini ke tangan-Mu, biar Tuhan yang terus berkarya lebih lagi atas gerejamu GB Bintang, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan atas gerejamu ini. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari Pak Gembala kami Om Ishak beserta setiap tim pengembalaan yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa biar kuasa-Mu, biar kasih-Mu, biar hikmat-Mu, biar karunia daripada Bapa di surga terus terlimpah-limpahkan dalam hidup setiap mereka. Bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Berkati setiap kami Bapa, urapi setiap kami, supaya kami terus memberi diri kami lebih lagi untuk dipakai Tuhan di tempat ini. Kami terus berkarya mempermuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik untuk seluruh sidang jemaat-Mu hari-hari ini. Mereka yang mengalami setiap permasalahan, Kami percaya ada jalan keluar yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya ada solusi yang terbaik, ada kekuatan yang terbaik yang datangnya daripada Bapa di surga atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, dan sebab itu kami tidak akan pernah takut dalam hidup ini, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kota kami Pangkal Pinang. Berdamai sejahtera-Mu tercurah atas kota kami Pangkal Pinang. Berdamai sejahtera Allah tercurah atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami diberkati Tuhan. Kami percaya bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami percaya ada anugerah yang melimpah-limpah atas bangsa kami. Setiap pemerintahan yang terus bekerja, setiap pemerintahan yang terus berpikir untuk memikirkan kebaikan atas bangsa kami. Kami berdoa biar Tuhan yang menolong mereka. Mereka menemukan, mendapatkan kekuatan yang datang daripada Bapa di surga untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi. Terima kasih Bapa yang baik, yang menyerahkan bangsa ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita arahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari dengan iman kita angkat kedua tangan kita, dan kita akan menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa kita di sorga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kekuatan, penghiburan, anugerah, penyertaan yang sempurna menyertai hidup setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha, sehingga apapun yang kita buat menjadi berhasil. Kita dibawanya semakin naik dan tidak turun. Kita menjadi kepala di bukan ekor. Mari terima berkat Tuhan dan jangan pernah lupa, tetaplah menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam nama